di bahan tertawaan bahwa itu ingat anak cucu kita memalukan sekali pada ya. tanggal 20 Juni Noda kelam bahwa data kita hilang. Pemerintahnya kok jadi seperti ini gitu, saling lempar-lemparan, saling istilah ol-oloan. Tapi publiknya yang jadi korban kan publiknya. Pengelolanya itu sekelas warnet. Dia tonjok Mike Tyson nggak pingsan. Iya. Sudah profesional lah pasti ya. Nah, ini kenyataannya dicoel petinju kelas bulu aja langsung pingsan. Curigai berarti situ uang 700 miliar itu sudah dipakai semua. Koruptif, Mas. Jadi ini yang menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau memang nanti ditemukan satu penyimpangan entah berlaku koruptif atau maladministrasi apapun namanya, nah itu tentu nanti kemudian harus ada pemidanaan, hukuman seberat-beratnya. Saya saja merasa dikhianati. Kelalaian, mungkin budgetnya merasa bahwa mungkin untungnya kurang banyak, kosnya ketinggian. Lakukan proyek itu selesai, tinggal proyek. Itu kelihatannya secara tidak langsung proyek itu malah membentengi diri untuk nggak bisa diakses. Kiranya polanya politik kita politik cuan, Mas. Kalau nggak ada cuannya nggak bisa. Anjlok, Mas. Kan itu. Jadi sebenarnya bisa saja kan ini awalnya kita lihat sejauh mana sih kemampuan Indonesia dalam hal ini sehingga orang lain iseng taruh orang luar dari orang luar yang mencoba untuk masuk menghacker. Tapi kan kemudian ketika Indonesia ternyata nggak mampu, berarti kan Indonesia kan jatuh. Surveinya kan dari 20 negara kita nomor 20 lagi dalam ratingnya itu. Ya kan ini kan itu ya. Kan sangat memalukan sekali. Nah, Indonesia kan dipermalukan seperti itu. Profesional dan milenials atau lebih muda. Negara juga seperti sekarang kebocoran ini kan gagal, ngatain kan gagal, menyerah. Kita harus menerima pil pahit ini, kita move on. Ya, salam sehat, ketemu lagi kita di Cross Check, saya Indra Maulana. Apalagi kalau pekan ini bukan tentang Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur yang mendapatkan serangan cyber. Sebenarnya ini soal Pusat Data Nasional, tapi dari narasi dari Kementerian menyampaikan yang diserang itu Pusat Data Nasional Sementara 2 gitu. Tapi nanti kita akan berbincang ya. Memang saya akan bacakan dulu. Ini persoalannya sangat serius, sudah seminggu lebih ya, karena dari 20 Juni dan kita berbicara kali ini pada tanggal 28, akan tayang di Anda pada tanggal 30 begitu ya. Bahwa di metrotvnews.com, BSSN ini menyampaikan masalah ransomware adalah tidak adanya pencadangan data. Ini yang kemudian mengejutkan semua pihak ketika BSSN, Kemenkominfo, kemudian juga Telkom dipanggil oleh anggota DPR ya, dipanggil oleh Komisi 1 DPR RI untuk rapat dengar pendapat dan ternyata terkuak data yang mengejutkan, terkuak fakta yang mengejutkan. Ternyata Pusat Data Nasional itu tidak ada backup datanya. Padahal kita tahu berbagai instansi lembaga itu kalau bicara soal data, ketika ada server, maka di situ sebenarnya sudah pasti ada yang namanya backup data. Bahkan muncul meme nih, lucu sekali, muncul meme sindiran-sindiran dari netizen menyatakan bahwa selama ini sibuk jadi backing, tapi lupa untuk backup. Nah, ini menarik, nanti kita akan bicara ya. Nah, ini tadi dari metrotvnews.com, Kepala BSSN ini menyampaikan masalah ransomware adalah tidak adanya pencadangan data. Dan ini menyampaikan ini sebenarnya tupoksinya dari BSSN menyampaikan ini tupoksinya dari Kemenkominfo. Nah, ini dikritik juga jangan saling lempar bola tanggung jawab. Nah, kita akan lihat juga dari medcom.id ya, yang juga menyampaikan berita, ini masih di forum yang sama, di DPR RI Komisi 1 ketika BSSN menyampaikan tidak ada backup data, disampaikan oleh pimpinan Komisi 1, Mutia Hafid, yang menyebut tidak ada pencadangan data di PDNS itu adalah bodoh, ini kebodohan. Bukan masalah tata kelola. Sekali lagi ditegaskan oleh pimpinan Komisi 1 saat memanggil BSSN dan juga Menkominfo begitu, bahwa ini bukan soal tata kelola, ini adalah kebodohan. Baik, lalu ini yang menarik juga sepanjang pekan ini terkait dengan masalah PDN yang diretas ini, muncul kemudian dan ini mengejutkan juga dari Kementerian Keuangan. Menku menyebutkan bahwa Kemenku anggarkan belanja Pusat Data Nasional itu 700 miliar rupiah.
Nah, ada rinciannya juga, Anda bisa membacanya di laman medcom.id dan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan. Nah, di tengah perjalanan juga ketika ini terus ramai, seminggu lebih masih diretas dan tidak mampu keluar, lalu muncul tuntutan 8 juta US dollar gitu untuk membayar dan kemudian atau sekitar 131 miliar rupiah begitu ya. Muncul petisi mundur terhadap Menkominfo. Jadi Menkominfo ini diminta mundur dari sebuah petisi ini. Dan respon Menkominfo ini menarik, biar aja. Nah, Anda bisa baca ini. Nah, kali ini di Crosscheck kita akan membahasnya ya dengan dua narasumber yang sudah hadir saat ini, yaitu Mas Alphonse Tanujaya, pakar IT. Selamat siang, Mas Alphonse. Sehat ya Mas Alphonse ya? Sehat. Nanti akan bicara banyak tentang ini Mas Alphonse. Ini Sakit kepala. Sakit kepala. Lalu ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Ya. Pak Trubus, salam sehat Pak Salam, Trubus. sehat selalu, Mas. Sedih ya dengar seminggu masih dihack Pak ya? Oh, karena lagi publiknya pada marah sekarang. Publik marah, responnya juga. Kecewa, kemudian juga seperti pemerintahnya itu ada unsur sengaja membiarkan. Ada unsur sengaja Pak ya? Iya, dugaan ke sana, kemudian masyarakat atau publik itu melihat bahwa kesungguhan ya ketiga pihak dalam hal ini Telkom, kemudian Kemeninfo, BSSN ini seperti ego sektoral. Jadi gimmick masing-masing, mencontohkan biasa mengatakan data tata kelolanya masalah. Tapi kemudian dikantor oleh Komisi 1 mengatakan itu kebodohan. Ini kan publik melihat loh, pemerintahnya kok jadi seperti ini gitu, saling lempar-lemparan, saling istilah ol-oloan. Tapi publiknya yang jadi korban kan publiknya. Publik nggak pernah ada bagaimana kemudian mengedukasi publiknya, tidak pernah menginformasi. Jadi tidak ada komunikasi publik, tidak ada informasi publik, tidak ada edukasi publik. Itu yang kemudian publik agak dalam posisi ngeri-ngeri sedap sekarang ini. Karena apa nanti bisa bocor dan itu yang potensi-potensinya udah terbayang di publik, itu udah terbayang kan. Gimana pun juga publik dengan pemerintah itu pintar publik, Mas. Nah, itu yang harus diakui karena pemerintah itu hanya bagian kecil dari publik. Sementara publik ini memang orang yang punya misalnya talenta, punya jaringan, punya kecerdasan ya, dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena itu saya melihat justru sikap-sikap dari pemerintah dengan informasi yang berubah-ubah itu ketiga pihak itu mengindikasikan bahwa pemerintah itu satu ya dia itu cuek terhadap persoalan. Anda menangkap ini pemerintah ini cuek ya? Nah, cuek. Karena apa? Ramai setelah ada peretasan. Nggak ada kan mikirin kemudian, oh ya ini harus ada perlindungan. Ya kalau dalam kebijakan publik kan harus melalui proses namanya perencanaan yang matang dulu. Ya kan? Kemudian ada namanya kebijakan regulasinya seperti apa. Ini kan nggak ada. Tiba-tiba backup datanya nggak ada, karena nggak ada aturan nggak ada backup data ketika dipanggil saling lempar. Betul, ego sektoral kan gitu, Mas. Saya ke Pak Alphonse sekarang, Pak Alphonse. Saya juga agak kaget ketika dipanggil oleh Komisi 1 itu, yang mengejutkan juga selain tidak ada backup data itu ternyata selama ini menggunakan perlindungannya itu Windows Defender. Ini awam mungkin nggak ngerti ya, masyarakat awam nggak ngerti. Emang kenapa kalau Windows Defender? Sebenarnya untuk ukuran perlindungan data negara ya, negara ini bukan sekedar instansi, institusi swasta dan lain sebagainya. Menggunakan perlindungan data hanya Windows Defender itu seberapa fatal sih? Jangankan Mas Indra, saya saja merasa dikhianati. Jadi sebelum Komisi 1 bertemu BSSN Kominfo, beberapa kali saya diwawancarai, saya katakan tenang saja, ya kan, datanya dienkripsi, tapi kemungkinan dicuri itu sangat kecil karena kalau dia ambil dari virtualisasinya, dia copy, dia nggak akan bisa baca. Jadi saya berpikir sangat positif waktu itu. Lalu saya pikir bahwa mereka pasti backup, ya kan, mereka pasti backup dan apa saja. Pas dia masukkan ransomware-nya, dia masukkan script-nya, dia masuk ke ESXi, ke sistem kontrol virtualnya, dia enkripsi semua, termasuk server backup-nya. Lalu saya berusaha tenangkan publik, tenang saja, suruh mereka kasih mereka waktu kerja, ya kan.
Terus pas ketemu Komisi 1 langsung saya merasa dikhianati. Kenapa? BSSN bilang itu nggak di backup. Jadi kalau bayangannya begini, kalau kita kelola data center nasional, itu 5.000 lebih server. Lebih dari 5.000 server, isinya data semua. Betul. Satu server bisa 1 tera sampai 5 tera. Itu isi data Indonesia itu di situ, ya kan? Dan kamu yang kelola. Jadi ibaratnya tadinya kamu petinju kelas kampung, suruh tanggung jawab ngelola 5.000 server dengan data segitu banyak, kamu langsung jadi petinju kelas berat. Nah, kalau kamu petinju kelas berat, artinya pertahanannya harus ditonjok Mike Tyson nggak pingsan. Iya, sudah profesional lah pasti ya. Nah, ini kenyataannya dicoel petinju kelas bulu aja langsung pingsan. Berarti masih kelas kampung berarti ini? Ya, jadi istilahnya begini, Pusat Data Nasional ini mengelola data sekelas AWS, Amazon Web Center. Tetapi pengelolanya itu sekelas warnet. Oh, sekelas warnet? Ya, dengan kebiasaan seperti ini. Mereka harusnya memiliki kemampuan, memiliki kesadaran bahwa data itu sedemikian pentingnya, data imigrasi, data tiap kementerian, data MK atau apa, itu mereka harus backup di data center bersangkutan. Terpisah segmennya. Sesudah itu harus di backup juga ke PDN yang lain. PDN 2, PDN 3, ada PDN 1, 2, 3. Masing-masing harus punya backupnya dan harus full berjalan otomatis. Setelah itu lapis ketiganya, setiap instansi yang mengelola data dikasih tahu juga, lu harus backup. Berapa jadi lama backupnya sekali. double cover ya? Bukan double lagi ya, bercover-cover lah ya? 3 lapis. Jadi kalaupun terjadi bencana atau apa, tenang aja. Tinggal tunggu sehari 2 hari, up lagi semua. Nah kalau ini ya makanya kita Anda merasa tadi terkhianati itu apakah memang ketika Anda dilaporin atau dimintain bantuan misalnya itu dikatakan ada backupnya gitu ya? Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya berasumsi bahwa itu dasar, karena itu dasar ya? Iya, itu basic orang yang mengelola pusat data nasional, wow udah mesti jago banget ini, mesti kelas berat Mike Tyson ini, kita tenang. Nggak taunya ampun. Kelas bulu ya? Ya. Nah tadi dikatakan 5.000 server. Saya kembali ke pertanyaan tadi soal Windows Defender ini sebenarnya kayak apa sih? Soal Windows Defender ini mungkin jadi sasaran tembak oleh netizen. Kita tidak ngomong kualitas atau adanya Windows Defender, tapi sebenarnya pantas nggak sebuah institusi atau sebuah negara mengandalkan keamanan datanya itu dari itu tadi? Dari sisi operating system sebenarnya OS ya. Kita tidak bisa menghakimi bahwa kalau yang Windows itu lemah, kalau Linux itu lebih kuat, kalau Mac itu lebih kuat. Yang menentukan lemah atau tidaknya adalah satu, siapa supirnya, siapa adminnya, man behind the gun-nya. Ya, satu. Yang kedua, bagaimana kebijakan yang diterapkan pada mesin itu. Tetapi memang wajar kalau publik menyindir Windows Defender itu karena itu sangat tidak umum. Sangat tidak umum. Jadi kalau kita mau virtualisasi, itu tuh ada pengamanan berlapis yang kalau cuma mengandalkan Windows dan Windows Defender memang patut menjadi pertanyaan, tetapi harus dimasuki lebih jauh lagi detailnya bagaimana. Tapi kita tidak bisa judging bahwa Windows lebih lemah, Linux lebih tinggi. Ini bukan soal pada brand dan ininya memang ya, tetapi memang secara umum yang tipikal itu jenis itu mungkin dipakainya untuk user aja. Untuk user biasa. Misalnya saya punya laptop. Jarang yang pakai Windows. Saya misalnya punya laptop nih paling untuk perlindungannya. Untuk browsing, untuk kerjaan Windows standar pakai Windows, perlindungan antivirusnya Windows Defender. Dan kenapa Windows Defender juga jadi sorotan? Karena Windows Defender itu ada antivirus basic. Antivirus basic maksudnya itu ya. Sangat basic, paling basic kan ada antivirus merek lain. Betul. Atau lagi tambahan lagi ada firewall, ada yang firewall lebih tinggi lagi. Nah, harusnya kan kita pikir kelasnya begini jangan sampai pakai yang kayak begini, tapi kenyataannya tapi gitu mengagetkan Anda ya, itu muncul di kaget semua pihak gitu loh. Kok ini untuk kelas user sebenarnya kok dipakai untuk negara gitu loh. Ya itu separah apa itu dalam komunitas teman-teman IT itu sempat gimana responnya? Atau kalau misalnya ada komunitas
Mas Alfon dengan teman-teman gimana tuh ngobrolinnya tuh? Ya itu jadi bahan tertawaan. Kenapa kalau administrator yang benar kan itu mainnya udah konsol, terus mainnya yang comment prompt atau apa yang seperti tidak click and drag, lalu dengan semua yang sudah jadi dan pre-made itu juga harusnya semua bisa di setel, port mana yang dibuka, lalu kebijakan apa, aplikasi-aplikasi apa yang perlu diinstal. Kalau misalnya mau amankan Windows, buang semua layanan aplikasi yang tidak perlu, yang basic-basic aja yang jalan dan semuanya termonitor sehingga itu tidak bisa dimasuki. Kalau misalnya mengkonekkan diri ke server yang dikelola itu berlapis dan ketika ditinggal harus dicabut. Oh. Nah kalau Windows Defender ini diretas berusaha masuk artinya itu nggak dicabut. Oh. Dan Windows ini terkenal sangat mudah untuk dimasuki. Kalau berhasil masuk Windows ini, dia nggak heran kalau berhasil masuk ke sistem kontrol lain. Virtualisasi itu. Dari situ dia tinggal lempar skripnya untuk encrypt semua. Dikunci juga kemudian akhirnya disandra ya di situ ya. Nah, sebelum ke Mas Alfon lagi, saya tanya ini sekarang sebenarnya kan kalau dari sisi kemampuan dan lain sebagainya itu lalu ada bicara budget. Ini Menteri Keuangan sudah bilang. Jadi khusus untuk PDN saja nih rinciannya Pak Trubus. Itu 700 miliar rupiah untuk PDN saja itu loh. Artinya bagaimana Anda melihat ini? Alasan anggaran masih cocok nggak dilemparkan oleh yang bertanggung jawab itu misalnya dalam hal ini Kementerian Kominfo? Kalau untuk kelas PDN awal ya, karena basis ini dasar, saya rasa itu 700 sudah cukup gitu ya. Itu sebenarnya artinya kan Menteri Keuangan sudah punya hitung-hitungan secara secara detail rincinya sehingga menentukan kira-kira plafonnya untuk 700 miliar. Namun demikian kalau kemudian itu menjadi isu yang kemudian dilemparkan sebagai kelemahan ya atau kekurangan dalam pengelolaan data itu, menurut saya itu adalah sesuatu yang lempar tanggung jawab saja gitu. Artinya dia memang tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya dalam konteks ini. Yang kedua saya melihat sebenarnya kebijakan dari Kementerian Keuangan itu lebih menempatkan bagaimana Indonesia itu secara bertahap ya untuk mencapai satu kondisi data nasional yang nantinya bisa dijadikan istilahnya rujukan atau referensi bagi pengambilan kebijakan selanjutnya kan itu. Ini sebenarnya intinya ke sana. Tetapi memang persoalannya kemudian ketika anggaran itu dianggap atau dirasa tidak cukup kan bisa saja di dalam APBN itu bisa melakukan perubahan kan artinya diusulkan lagi karena ada situasional yang memang urgent harus dirubah, bisa saja melakukan perubahan. Yang ketiga menurut saya sebenarnya apapun yang terjadi dengan anggaran yang ada itu kita harus secara efisien ya harusnya berpikir optimal lah bagaimana kemudian kita punya misalnya pusat data nasional yang betul-betul akuntabel, betul-betul bisa dipercaya masyarakat. Karena kalau sudah jadi seperti sekarang ini karena ada pertasan rame kemudian ini masyarakat melihat sebenarnya bukan persoalan pengelolaannya nggak mampu, tapi kemudian publik kepo kan ada apa itu gitu kan sehingga publik mencurigai berarti situ uang 700 miliar itu tidak dipakai semua. Nah, ada penyimpangan, ada jadi audit harus turun ini ya. Harus turun, harus investigasi supaya perilaku koruptif. Karena memang penyakit kita ini atau birokrasi di kita ini koruptif, Mas. Jadi ini yang menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau memang nanti ditemukan satu penyimpangan entah perilaku koruptif atau maladministrasi apapun namanya, nah itu tentu nanti kemudian harus ada pemidanaan kan gitu kepada yang pelakunya itu. Nah ini persoalan kan belum sampai ke sana. Persoalannya baru selama ini mengatakan itu anggaran 700 miliar itu kecil gitu dan belum bisa mencapai apa yang kami harapkan. Lah itu kan sesuatu yang menurut saya hanya pembenaran aja sih Mas. Jadi ini malah menyebabkan masyarakat makin gemas gitu, masih gemes gitu. Tapi penyerangan cyber seperti ini itu bukan pertama kali terjadi persoalannya gitu. Jadi oke lah kalau ini persoalan pertama kali terjadi terus gagap dikritisi dan lain sebagainya, kemudian narasi dari pemerintah berusaha untuk tidak terjadi lagi masih mungkin dimaklumi. Tapi ini sudah beberapa kali trennya juga gampang banget. Kalau nggak salah juga ranking Indonesia itu nanti mungkin Mas Alfon bisa cerita. Iya paling bawah, paling rentan gitu di Asia atau mungkin dunia gitu ya. Paling mudah dibobol kan banyak sekali. Sementara kita itu selalu sering
beri sebuah narasi dari pemerintah, dari presiden, digitalisasi, literasi digital, transisi digital, semua serba digital gitu. Ternyata ketika ada gini nggak ada backup data. Ini kan basic banget yang konyol dan tidak dilakukan gitu. Nah, menurut Anda itu ke depan nggak cukup, kan polisi narasinya gini, kita akan kejar adanya dugaan tindak pidana. Loh, kalau peretasan ya pasti itu tindak pidana. Iya. Masalahnya bisa nangkap apa enggak kan gitu. Iya. Ini kan ini bukan ngejar maling ayam, bukan ngejar pembunuhan dan lain sebagainya gitu, kasus pembunuhan. Tapi ini kan peretasan, bisa ngejar nggak? Tahu nggak mereka ada di mana gitu. Kan itu persoalannya, Pak. Tapi apakah menurut Anda perlu juga ada penyelidikan terhadap yang lalai? Artinya mengelola data ini, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PDN ini. Kalau misalnya tadi misalnya nggak dicopot nih Windows Defender-nya, berarti ada lalai. Itu perlu hukuman seperti apa? Menurut Anda gimana, Pak? Iya, kalau ini kan konteksnya negara ya, konteksnya negara, sehingga korbannya juga publik secara luas. Maka kemudian kalau investigasi atas dasar misalnya Undang-Undang ITE misalnya, atau menggunakan KUHP pidana misalnya, itu nanti bisa dibuktikan, maka yang terjadi adalah pemberian hukuman seberat-beratnya. Yang persoalannya kan kemudian kalau ini menyangkut negara, apakah perlu kemudian sampai hukuman yang maksimal? Nah, itu kan juga ini, karena selama ini kan yang ada itu hukumannya administrasi, Mas. Jadi pecat aja, paling di ini kasih sanksi-sanksi yang sifatnya tertulis ringan, karena di dalam PP 94 Mas 2001 itu tentang kedisiplinan ASN. Itu ASN itu tegurannya cuma paling teguran tertulis, teguran lisan. Hanya pada paling teguran, kalau mau dipecat itu sudah sesuatu yang besar, karena kalau dipecat mereka pada umumnya ASN itu gugat ke TUN, Mas, Tata Negara. Dan umumnya oleh Tata Negara mereka ASN-nya dimenangkan. Kan itu jadinya mereka para pengurusan juga sudah. Dan yang kedua, mereka juga nggak mau, Mas, misalnya memberi semacam teguran terlalu keras atau evaluasi secara menyeluruh kepada istilahnya oknum-oknum atau bawahannya misalnya, karena pada akhirnya kan dalam bahasa kerennya kan nggak mungkin jeruk minum jeruk, Mas, gitu. Jadi mereka juga akan menutupi itu semua, semua dan itu. Nah, ini Anda nggak yakin akan ada sanksi berat terhadap mereka yang kebobolan itu ya? Terlalu terlalu jauh, Mas. Untuk Indonesia terlalu jauh, karena berarti bisa terulang lagi dong, Pak, kayak gini. Nah, itulah berulang-ulangnya ini, kemudian publik melihat ini kesengajaan gitu kan. Karena sesuatunya meskipun dengan istilahnya topik dan tema lain, tapi persoalan kan kebocoran data. Ya, bahasa sederhana kan namanya bocor itu sesuatu yang negatif kan gitu. Sementara kita sudah selama ini membangga-banggakan namanya keamanan data, namanya juga perlindungan data pribadi, undang-undangnya sudah dibuat semuanya kan. Tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan kan ini terjadi kebocoran, terjadi penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Nah, ini nanti dampaknya kemana-mana, karena persoalannya selama ini masyarakat itu sudah diinformasikan, ya kan, di semacam dikasih edukasi lah gitu, edukasi bahwa semua nanti pelayanan itu berbasis digital. Kalau dari pemerintahan itu ada namanya Perpres, Mas, Perpres 95 itu isinya adalah kewajiban setiap instansi itu menggunakan SPBI, sistem pemerintah berbasis elektronik. Itu juga jadi sementara data itu tidak dilindungi. Nah, kan jadi akhirnya orang berpikir, yang ngapain saya berurusan dengan pemerintah. Padahal regulasinya juga sudah ada, misalnya perlindungan data pribadi. Iya, sudah ada regulasi sudah ada. Kemudian berarti memang sudah ada ketidakmampuan kapasitas ini. Kalau menurut Mas Alfon kira-kira, tapi saya juga nggak yakin sih, Mas Alfon. Maksudnya gini, kalau di kayak kementerian yang mengelola data, pasti orang-orang yang punya kemampuan IT seperti Mas Alfon dan kawan kan pasti juga ada di sana kan? Iya. Ada cerita nggak sih kira-kira itu? Atau memang mereka ini SDM yang sebenarnya bukan pakar IT gitu? Kalau di Kominfo, saya banyak teman-teman dan mereka jago-jago sebenarnya. Jago-jago. Nah, itu dia. Dari sisi pengetahuannya oke, dan banyak yang saya sering diajarin. Saya malah banyak belajar. Tapi kalau udah masuk ke dalam melakukan satu proyek, itu kelihatannya secara tidak langsung proyek itu malah membentengi diri untuk nggak bisa diakses. Secara tidak langsung ya. Malah nggak bisa diakses. Iya, jadi secara tidak langsung proyek itu, bahkan kita udah sering ada PMO bahwa kalau proyek keluar,
ketentuan proyek itu sudah mengarah ke mana pemenangnya gitu. Oh, Nah, by jadi- system justru. Udah dirancang dari Berarti awal. canggih banget dong sebenarnya kan? Canggih untuk mengarahkan proyek ke pemenangnya benar. siapa. Canggihnya negatif lah ya ibaratnya Iya. gitu ya. Perilaku koruptif ya. Tapi kalau kayak untuk melindungi data kok malah kebobolan gitu loh maksudnya tuh nggak ada backupnya dan lain sebagainya ya. Ya mungkin karena faktor mungkin cost-nya ketinggian atau pikir sistem proyek dengan security kan sesuatu yang berbeda. Oke ya. Proyek itu adalah pas ada proyek bagaimana caranya supaya kamu menang. Ya ya. Usahakan semaksimal mungkin, pas udah menang, oke, lakukan proyek itu selesai, tinggal. Ini fakta baru Nah. nih, terungkap di sini nih. Ternyata Kalau- keahliannya dibuat untuk mengarahkan ke sesuatu. Iya. Kalau gitu ya. security itu seperti kita menikah, itu komitmen seumur hidup. Oke. Kamu ngelola satu data, ada proyek, ngelola satu data tertentu, lalu kamu harus live kan ke internet. Iya. Sekali kamu live ke internet, artinya kamu paparkan ke internet siapapun bisa akses. Oke. Jadi itu terancam. Nah, software yang kamu pasang di internet itu harus selalu diupdate karena celah keamanan baru selalu muncul. Oke, itu selalu Nah, muncul itu ya. artinya komitmen seumur hidup. Tapi kalau proyeknya udah selesai ditinggal, uangnya udah dapat kan, Iya, iya, udah iya, selesai iya. gitu. Iya, iya. Nah, yang ini ditinggal ya nggak heran kalau sering kena retas ya begitu Bobol kasusnya. lagi ya. Oke, Mas, ini juga sering disampaikan, bukan sering disampaikan. Kemarin kita mendengar gitu, ditangkap ketika di Komisi 1 juga. Di situ menurut saya banyak sekali terkuak hal-hal yang oh pantas, jadinya respon publiknya begitu ya. Ketika disebutkan bahwa masalah cyber security ini atau serangan-serangan cyber ini itu nggak hanya Indonesia loh menurut Menkominfo, itu negara-negara besar Amerika bahkan tuh sering menjadi ini, tapi langsung dibantah oleh dibantah dengan argumen oleh Komisi 1 juga salah satu anggota DPR gitu yang menyampaikan bahwa memang serangan-serangan cyber ini tidak akan pernah berhenti. Dia tidak ada sesuatu yang mapan lah ibaratnya gitu. Itu pasti ada serangan-serangan terus-menerus dengan yang terupdate bahkan serangan-serangannya. Tapi penanganannya itu bukan hari atau apalagi minggu, dalam hitungan jam itu cepat selesai gitu. Nah ini gimana jawaban-jawaban atau narasi yang disampaikan oleh Menkominfo seperti ini nih, bahwa serangan cyber ini nggak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain. Kalau Mas Alfon melihatnya gimana itu? Kalau serangan ransomware secara objektif itu dari sisi jumlah, quantity itu benar. Jadi di tahun 2024 institusi Indonesia yang terkena ransomware dari quantity ya, nanti kita bahas dari sisi lain. 14 lebih kurang. 1 Januari sampai hari ini, ya kan? Kalau di dunia ini mungkin ratusan sampai ribuan. Mostly Amerika, terus Eropa Barat. Sebenarnya penyebabnya adalah karena mereka lebih banyak komputerisasi dan besar-besar. Kenapa besar? Karena mereka lebih komputerisasi ya. Nah, terus ya 14 itu kita harus gali lebih dalam lagi. Jangan menganggap bahwa oke, ini persentasenya kan kecil gitu kan. 14 itu sebagai contoh. Ada nggak semua lembaga pemerintah juga lemah. Ada juga shopping center terbesar di Indonesia di Bundaran HI kena ransomware. Terus ada logistik. Nah, tapi lembaga pemerintah banyak. Salah satu contohnya ada salah satu bank di Jawa Barat lah, ya kan. Dia kena ransomware namanya Ransom House. 6 bulan yang lalu. Kena datanya disebarkan. Itu namanya extortionware. Jadi diancam dulu, ayo mau bayar nggak? Kalau nggak bayar keluar. Kalau nggak bayar kamu nggak bisa operasional loh. Terus orang bilang, aku nggak mau bayar. Aku ada backupnya, aku nggak usah takut. Ya udah, kamu nggak bayar, aku sebarin datanya. Udah disebarin datanya, 400 giga. Kita bisa download itu. Nah, kemudian harusnya kan abis itu kita pasti terkapok-kapok gitu. Wah gitu, amankan semuanya gitu. Dan nggak terjadi lagi. Tapi celakanya, ternyata terjadi 6 bulan kemudian kena lagi. Dan kenanya oleh ransomware yang berbeda, namanya Medusa. Jadi Anda bisa bayangkan, satu institusi keuangan, bank yang diawasi oleh Bank Indonesia, OJK. Bisa kena sampai 2 kali. Lalu di luar itu ada lembaga finansial di bawah Departemen Keuangan juga kena. Di bawah Kementerian Koperasi juga kena. Jadi kita kenanya sedikit, tetapi sekali kena parah. Ditonjok langsung pingsan. Yang di sana ditonjok mungkin cuma bengep aja gitu. Dan dia belajar, jangan kena tonjok lagi. Kalau sini
jarang kena ya 14, tapi sekali kena telak. Pasrah. Karena saking lemahnya ya. Ya, dan ini termasuk PDN ini termasuk yang paling besar. Dari sisi parahnya menurut saya berharap mereka nggak berhasil mengunduh datanya karena butuh waktu lama, ya kan. Tetapi dari sisi disrupsi terhadap operasionalnya ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Ini yang paling besar. Sementara responnya juga seperti ini ya. Yang mengagetkan responnya kurang serius begitu menurut Anda. Kalau mereka melakukan backup ke PDN 2, PDN 3 udah selesai hari ini, kita 3 hari juga udah up and running semua. Itu cuma butuh kedisiplinan dan nggak perlu orang pintar. Hanya perlu orang disiplin. Butuh kedisiplinan saja sebenarnya. Hanya butuh orang disiplin, nggak perlu orang pintar. Jadi security ini seperti orang diet. Semua orang tahu. Kalau mau supaya langsing, badan, jangan makan karbo, jangan banyak makan gula, makan jangan terlalu banyak gitu. Mungkin kita seminggu bisa, jangan makan karbo, jangan makan. Udah 2 minggu balik lagi ke kebiasaannya, gendut lagi gitu. Sama security juga begitu. Nah kalau kayak gini, berarti kita tidak komitnya di mananya contohnya misalnya? Ilmunya ada, tinggal dicari. Misalkan pengamanan data, itu ISO 27001. Itu bacanya tuh kayak baca skripsi. Bacanya aja pusing, tapi harus dilaksanakan. Nah itu masalahnya. Jadi harus dilaksanakan dengan disiplin, poin-poinnya, poin akses yang baik atau bagaimana. Nah saya kasih contoh, ISO yang diterapkan dengan baik. Waktu 2 pemilu lalu ada salah satu pesohor yang disebarkan alamatnya, ya kan? Dia ada nomor teleponnya di salah satu provider terbesar, lalu disebarkan alamatnya karena oleh saingan politiknya. Lalu dalam waktu 2 hari yang nyebarin ketangkep. Kenapa? Karena provider yang bersangkutan menerapkan ISO 27001. Mereka tahu yang mengakses data nomor ini, user ini siapa aja, kelihatan. Oh user ini diakses dari mana? Oh dari Surabaya, dari cabang ini. User mana yang akses? Ini langsung dapat orangnya. Nah itu kalau memang disiplin menerapkan standar security itu semua udah ada. Cuman disiplinnya itu yang susah. Disiplinnya yang susah artinya berarti ada kelalaian lah ya, kurang lebih begitu ya. Kelalaian, mungkin budgetnya merasa bahwa mungkin untungnya kurang banyak. Jadi, bisa juga begitu ya? Ya, kalau membuat data sederhana mahal, untuk melakukan backup kan mesti beli. Kita mulai tahu sedikit-sedikit ini kenapa bisa, karena saya sih sebenarnya juga nggak terlalu yakin kalau nggak ada orang pinter di sana gitu, di pengelola pusat data, pasti pinter-pinter lah ya. Lebih pinter dari kita, cuman ya tidak tahu kenapa bisa begini. Ini ada soal yang di luar teknis berarti ya. Anda melihat itu juga ya, ada soal yang di luar teknis mungkin ya. Kita harapkan tidak. Iya. Kalau Pak Trubus lihat gimana? Berarti di luar teknis ini kayaknya ini. Saya melihat ada permainan politik jadinya kan. Oh iya? Iya, jadi sampai permainan politik. Saya nggak berharap sampai ke sana sih. Ini kan persoalan negara ini kan, bayangkan aja dengan bocornya ini berita keluar, integritas Indonesia kan jadi anjlok Mas. Kan itu. Jadi sebenarnya bisa saja kan ini awalnya kita lihat sejauh mana sih kemampuan Indonesia dalam hal ini sehingga orang lain iseng taruh dari orang luar yang mencoba untuk masuk menghacker. Tapi kan kemudian ketika Indonesia ternyata nggak mampu, berarti kan Indonesia kan jatuh. Surveinya kan dari 20 negara kita nomor 20 lagi dalam ratingnya itu. Ya kan ini kan itu ya. Kan sangat memalukan sekali. Nah Indonesia kan dipermalukan seperti itu. Nah yang kedua saya melihat memang ini political will ya dari para pemimpinnya sendiri itu memang sangat rendah terhadap persoalan. Sampai kita bicara hari Jumat ini kita belum dengar presiden bicara. Iya kan, adanya kan ini presiden harusnya kan langsung mengambil alih karena ini sudah dalam posisi sampai 8 hari ya 8 hari sampai hari ini. Saya juga ini Pak tertarik ngomongin gini. Kesan serangan cyber itu tadi saya bicara kita sebelum dialog di sini ya di luar tadi kan kita ngobrol soal mungkin kalau beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu dan lain sebagainya, soal serangan cyber ini mungkin kita menganggapnya adalah seperti isu pemberitaan tentang segmen tertentu ya, misalnya Mas Alfon dan komunitas teman-teman IT lah ya, itu dunia tersendiri lah ya, bukan kecil tapi mungkin itu belum umum gitu loh. Ya, digitalisasi masih belum terlalu marak dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bicarain, tapi responnya masih sama, gitu. Kesannya itu masalah IT, jadi tinggi banget gitu loh. Elit rumit, jelimet tadi.
Mas Alfon aja jelasin banyak hal sampai tadi mungkin belum masyarakat kita tahu gitu ya. Yang menarik adalah ini tidak dianggap sebagai sebuah kondisi yang kalau menurut saya harusnya ini seperti serangan-serangan terhadap ya bisa kita sebut serangan terhadap keutuhan negara ini loh. Karena ini kan semua bicara negara ini kan sekarang data nih. Iya. Semuanya adalah data, Pak Trubus. Iya. Kita mau bidang apa saja, semuanya digitalisasi. Bahkan tadi disinggung soal kebijakan pemerintah pun elektronik, gitu. Artinya digitalisasi. Nah, kalau datanya mudah ditembus, itu kan berarti ada sebuah pertahanan yang ditembus juga, kelemahan dan bahaya ini gitu. Tapi kami melihatnya sampai sekarang, media ya, melihatnya sampai sekarang, sepertinya tidak seserius itu melihatnya, Pak. Tidak seperti sebuah serangan terhadap negara. keutuhan negara nih jadinya. Apalagi Presiden belum ngomong. Pak Trubus melihatnya gimana? Iya, saya melihat memang seolah-olah itu bagian dari itu tiga pihak itu tadi, yaitu BSSN, Kemeninfo, udah cukup diurusin lah mereka aja gitu. Jadi nggak sampai kepada ini menyentuh akar-akar ke masalah masyarakat gitu ya, sampai publik itu merasa tersinggung, merasa marah, itu belum. Jadi ini memang rasa para elit itu sendiri dalam hal ini petinggi negara itu memang masih memandang bahwa persoalan seperti ini. Iya, kebocoran seperti ini itu hanya persoalan lingkup kecil gitu, Mas. Ada yang lebih besar lagi, misalnya sesuatu yang kaitannya dengan bagaimana nanti pilkada atau bagaimana tentang IKN. Itu kayak yang saya sebutkan tadi dong, Pak. Jadi sibuk jadi backing, lupa backup. Backup lah. Jadi nggak sampai yang namanya ini, Mas. Datanya nggak ada maksudnya. Kebijakan regulasi backupnya aja belum ada. Iya. Bagaimana mau ngomongin backup? Sekarang instansi daerah 282 kementerian lembaga dan daerah itu sendiri diwajibkan untuk backup. Wajib dari mana? Orang nggak ada aturan yang ini. Dulu sifatnya opsional. Kan kalau wajib kan berarti mandatori. Kalau mandatori berarti ada sesuatu yang tertulis yang dijadikan patokan. Itu belum ada. Lah sekarang kalau misalnya mereka dikatakan Anda lengah, Anda melakukan istilahnya tidak melakukan backup. Tidak melakukan backup. Itu kan nggak bisa kalau misalnya daerah disalahkan misalnya seperti itu. Ini akan terjadi nanti benturan kan. Nah, benturan antara pemerintah pusat dan daerah soal data yang sebenarnya data itu sangat strategis ke depannya. Nah, ini sementara elit-elit kita masih memikir data itu hanya urusan kecil yang dari persoalan bangsa ini. Jadi DPR aja mungkin hanya karena desakan publik yang ramai kemudian DPR Komisi 1 kemudian memanggil kan gitu sekedar untuk itu. Tapi apakah terlalu lama nggak ada penanganan yang ini akhirnya DPR-nya kalau nggak dipanggil kita nggak tahu apa yang terjadi. Kan masih itu bagus dipanggil. Dipanggil. Tapi apakah kemudian ada tindak lanjut? Sementara DPR sekarang 1 Oktober udah habis. Ini kan sampai reses. Apa yang bisa dilakukan? Ya ora iso apa-apa kan gitu. Artinya karena cuman jadi wacana juga. Akhirnya kan nanti masuk angin. Saya khawatir seperti kata Mas Alfon tadi, terulang lagi dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu, dan kemudian kita akan bicara lagi seperti ini seolah-olah itu sebuah serangan baru gitu deh. Nah, saya tadi kan disinggungnya ada faktor lain lagi yang mungkin perlu menjadi sorotan. Jadi mengapa terjadi kelemahan dalam pengelolaan ini? Karena untuk pengelolaan institusi tertentu, kita lihat bahwa kalau di Indonesia ini struktur politiknya, pembagian posisi di kementerian dan di BUMN itu adalah barter politik antar partai. Jadi jatah-jatahan kan. Kalau partai ini dukung pemerintah ini, oke lu dapat berapa. Nah, itu sebenarnya salah satu masalahnya. Ya, karena bisa langsung dikonekkan nggak? Misalnya contohnya kayak apa misalnya? Kita nggak harusnya kalau untuk beberapa kementerian dan sektor yang penting harus ditempatkan orang yang tepat dan profesional. Tetapi karena ada barter politik ini mau nggak mau jadi mesti dikasih kepada partai ini pendukung. Bukan ngomongin Menkominfo yang bukan. Ini relawan. Banyak lah itu. Salah satunya lain itu juga ya. banyak. Tapi kementerian yang bagus juga ada. Kementerian Keuangan, kementerian yang PUPR itu bagus. Tapi kementerian yang lain itu yang barter politik itu. Nah, sebenarnya kita juga mengerti, nggak mungkin kita bilang nggak ada barter politik karena sistem politik Indonesia begini, kalau nggak barter jadi kacau. Power sharing lah istilahnya. Nah, tetapi bisa diambil jalan tengahnya. Ini bisa disadari nanti oleh pemerintah berikutnya bahwa oh ini sumber masalahnya karena untuk beberapa
sektor yang kritis harus dikelola oleh profesional. Profesional dalam artian juga nggak terafiliasi juga Iya, ya. bener-bener Kan seringkali mengerti. diakalin gini, ini profesional nggak bukan anggota partai tapi terafiliasi. Iya. Iya. Ini independen tapi tetap ada Iya. ininya Ya, kan gitu. jadi kalau untuk kementerian lain, misalnya kementerian tertentu, kemudian peranan perempuan, kemudian apa yang itu, Iya. oke silakan, kita mengerti. Tetapi untuk beberapa yang penting, ya Kemenku aku setuju, profesional. Lalu untuk khusus yang Menkominfo ini juga harus yang profesional digital ya. ini harusnya diserahkan kepada yang profesional dan millennials atau lebih muda. Kenapa? Karena digital ini perubahannya luar biasa cepat. Betul, Jangankan kita yang awam, saya yang bergerak di bidang ini udah termasuk mendekati baby boomers, ngikutinnya tuh susah. Padahal itu komunitas apa kesehariannya IT Iya, lah ya. ngikutin IT, aja ya. tuh susah, perubahannya luar biasa cepat. Cepat Maka sekali, ya. harus orang yang milenial atau lebih muda dan benar-benar profesional. Di situ kita baru bisa berpacu dengan negara lain. Saya salah satu Itu salah satu akar masalahnya di situ ya. mungkin pemerintah perlu Jatah-jatahan, ternyata orangnya nggak ngerti juga bagaimana mengelola ini gitu ya. Ya karena Dananya sudah pembagian mas, besar. pembagian. Di kita kan masa bilang tadi kan politik. Tapi Pak Karena Trubus, politik. sekarang ini akhirnya muncul petisi minta Menkominfo-nya mundur. Kalau Anda melihat kayak apa ini? Iya. Wajar nggak kayak gini muncul minta menterinya mundur? Kalau dalam konteks ini aspirasi publik wajar, sesuatu yang harus Karena dia harus memang bertanggung jawab, ya. bertanggung jawab. Tetapi persoalannya apakah itu menyelesaikan masalah? Oh, iya. Ini jadi problem. Kita harus fokus ke setuju, sana setuju, kan gitu. setuju. Jadi karena mundurnya seseorang ini dalam tingkat elit ya, artinya sampai menteri, dalam hal ini kan tidak akan mengefek kepada persoalan teknis tadi yang dijelaskan. Tidak kan ada gitu. solusi teknisnya juga. nggak dan nggak ada solusi teknis jaminan juga. penggantinya juga lebih baik Lebih daripada yang baik. sekarang. Karena kan lebih pada ke sentimen-sentimen politik kan gitu Betul. kalau bahasa politik. Nah ini persoalannya kan kemudian kalau kita melihat sisi kebijakan dan sisi publik ini dua hal kan ya. Kalau kebijakan sendiri selama ini persoalan perlindungan data, perlindungan ini kan memang kita jujur masih lemah diakui dan negara juga seperti sekarang kebocoran ini kan gagal ngatakan kan dia gagal menyerah kan bahasanya gitu. Artinya dia kebijakannya selama ini memang tidak pernah menyiapkan secara holistik komprehensif kan tidak pernah gitu. Yang Tidak ada, pernah itu lebih kepada tidak mengetahui, tidak paham, tidak mau karena mungkin kurang yang masuk duitnya gitu. Kalau Atau apa? kalau Indonesia lebih banyak ketika tidak mau. Jadi tidak mau itu Ya, karena tadi Anda ya, singgung soal perilaku koruptif tadi. Iya, tidak mau karena di kita ini pikirannya polanya politik kita politik cuan mas. Kalau nggak ada cuannya nggak politik bisa. cuan. Jadi orang itu tetap tadi penjelasan Mas Alfon itu benar. Mesti ada pembagian yang sifatnya proyek-proyek itu tadi. Nah Iya, proyek itu kan di dalam bayangan seorang ini itu adalah cuan mas. Nah sekarang di satu sisi publik sendiri melihat ini semua kan seperti fenomena ya fenomena kaset rusak namanya sesuatu. Apa itu? Fenomena kaset rusak itu sesuatu yang berulang-ulang. Oh. Diulang lagi. Kan kita jangan sampai nanti ke depan Padahal kita sekarang ngomongin kaset yang sudah sama nggak lagi. ada. Sekarang udah digital, harusnya nggak boleh rusak lagi. Maluping rusaknya. Katanya putar lagi itu yang diomong itu lagi, yang diomong itu lagi kan sama itu Iya, yang iya, betul, betul, betul. Yang terjadi kemudian publik akhirnya munculnya apa? Public distrust. Iya. Ketidakpercayaan publik. Ngapain kita ini kan gitu. Nyerah-nyerah. Saya khawatir ini kebijakan pemerintah yang terdampak nanti banyak Mas. Misalnya kita mau beli Pajak juga semuanya kan bayar. ya pakai elektronik, ini segala gas macam. 3 kilo pakai KTP ya kan. Nah kan kemudian untuk membeli BBM Ya. nanti pakai KTP Terus lagi datanya hilang semua. datanya hilang semua kan masyarakat jadi gimana coba siapa yang mau dituntut nanti ujungnya lempar-lemparan tadi ya Iya, itu iya. lempar-lempar siapa yang bertanggung jawab nggak Datanya ada. Dirjen Pajak hilang, teman saya yang di luar negeri komen, wah itu hilangin ya. aja datanya. Kacau. Pusing kita. Iya, iya. Belum Oh, yang ini bisa aja begitu ya iya. jadinya ya. Yang jangka pendek ini aja udah pusing mereka teman-teman yang mau ngurus paspor mereka yang diaspora di luar sekolah di mana udah kebingungan sekarang ini mau Bisa-bisa bagaimana dideportasi Iya, gara-gara ngurus paspor paspor nggak nggak ada. jadi. karena nggak ada kan mau bagaimana kan itu kan yang nggak pernah terbayangkan seperti itu. Nah tapi publik menghadapi situasi yang dalam tanda petik ngeri-ngeri sedap kan. Dan ini lebih jauh lagi isunya sekarang bukan isu nih, bahkan katanya sih masih dicek ya oleh pihak yang terkait. Ada informasi bahwa data di Badan Intelijen Strategis itu juga Iya, dihack. ya itu Juga dihack. Ya. Memang dari Baisnya sendiri menyampaikan masih dicek. Ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu. Betul. Kita bicara hari Jumat ini. Iya. Sudah beberapa hari lalu dicek. Kita belum tahu perkembangan diceknya hasilnya apa. Benar di hack atau enggak. Nah ini kan bahaya sekali. Datanya mungkin bocor, Iya. mungkin bocor, Bais dan Inavis. Nah Bais dan Inavis tuh ya. Inavis, tetapi tidak menurut pengamatan kami tidak ada korelasinya dengan PDN ini. Iya tidak ada korelasi dengan Tidak ada. PDN. Memang saya
agak bertanya-tanya juga. Ini timingnya tepat banget. Yang munculin juga mencurigakan. Nah, dugaannya menarik dugaannya kira-kira. Ada faktor X lah yang ini lagi panas nih PDN Muncul sekalian juga. gua gorengin, gua taruhin lagi, gua taruhin, jadi udah 3 yang dikeluarin kan. Iya. Dari Bais, dari Inavis dan Departemen Lalu ada Perhubungan. isu lagi di media sosial, tapi kita harus klarifikasi kebenarannya sekali lagi ya. Bagi media kan perlu dicek and recheck lagi. Tapi ini di media sosialnya beredar soal data BPJS Ketenagakerjaan itu juga bocor. Nah ini yang akhirnya saya khawatir itu public distrust. Iya, karena Jangan-jangan apa? bisa Karena itu jadi public gini, distrust. Mas, persoalannya ini kan sesuatu yang publik itu melihat berulang-ulang itu loh. Berulang-ulang dalam arti bahwa seperti nggak ada solusi gitu loh. Iya. Jadi begitu ada berita sudah rame hilang. Kan nanti muncul lagi. Nah, sebenarnya yang muncul kemudian ini karena pengalian isu karena nanti suksesi tanggal Oktober ini atau memang sengaja ini bagian dari ending karena ini belakangan ramai banyak kebijakan dari presiden yang belakangan ini banyak itu dari mulai tapera mengenai mengenai kris kartu kris itu ini yang BPJS untuk kelas 3, kelas 1, kelas 2 itu ini Penghilangan kelas. penghilangan kelas kan itu kan sudah mulai ramai yang terlalu banyak publik. Nah, karena itu termasuk uang kuliah UKT yang akhirnya jadi bubar ramai juga. Jadi sehingga pada akhirnya kita melihat memang seperti mengalihkan dari situasi-situasi di mana kemudian ya keberlanjutan pemerintahan ke depan. Iya kan itu pertanyaan publik yang ramai juga artinya mengaitkannya ke sana gitu Nah, ya. sekarang kalau bicara sedikit soal yang muncul di Komisi 1 kemarin juga ada hal satu lagi yang perlu saya tanya menarik ini, yaitu tentang bagaimana posisi ditangkapnya oleh publik kesannya kok pemerintah ini pasrah. Karena datanya hangus, tidak bisa diinikan lagi. Anda melihat gimana? Reaksi sudah dikunci oleh yang menyerang, terus kemudian berhari-hari bahkan seminggu lebih. Yang terakhir lagi akhirnya ngomong datanya sudah hangus. Nah itu kan publik melihatnya seperti ini Mas, seperti seperti kebohongan publik jadinya kan. Oh ya? Iya, publik dibohongi. Memang yakin kalau itu nggak di ini. Bagaimana publik bisa yakin bahwa datanya nggak bisa kan dikatakan dia bisa diotak-otak lagi. Itu masih dalam kondisi server aman katanya nggak bisa. Sekarang untuk menyatakan itu aman dari mana? Kalau tiba-tiba nanti bocor betul, siapa yang ini kan kita tanggung jawab. Ini kan persoalan di situ. Yang kedua saya melihat bahwa ini semua seperti ini dramaturgi, jadi drama yang dibuat drama Korea jadinya yang dibuat sedemikian heboh gitu ya. Kemudian akhirnya adalah ketidakmampuan kita semua dalam hal persoalan perlindungan data, dalam hal pelayanan publik yang berbasis digital. Kemudian ini arahnya seperti membelokkan semua Mas nanti. Yang pemerintahan berbasis digital nggak akan ini. Kedepannya jadi gampang kita. Apa benar mau bisa menerapkan seperti ini? Kan itu menerapkan seperti yang digambarkan kita. Sementara security-nya kayak begitu kondisinya. Iya, jadi seperti itu Mas. Oke. Sebagai penutup lah Mas Alfon, melihat sebuah negara dihack serangan cyber berhari-hari, bahkan sudah seminggu lebih. Kemudian ada yang menyebutkan dihina banget nih pemerintah kita ini, negara kita ini, pemerintah juga dihack untuk dimintai uang tebusan. Ada yang ngomong gini, sama-sama jelek dihack oleh negara lain karena keamanan gagah lah kurang lebih gitu, karena ada kepentingan politik negara misalnya. Ini dihack sama kayak pencuri aja nih, dimintain uang tebusan gitu loh. Artinya hina banget ini gitu. Nah, Anda melihat sampai 6 hari lebih, ini bukan 6 hari ya, sudah seminggu lebih lah, 8 hari lah. 8 hari kita bicara hari Jumat ini. Ini sangat fatal sekali kah menurut Mas Alfa? Konyol sekali maksudnya, konyol sekali kah? Kita ini sudah tidak mampu apa-apa. Ini artinya bisa give up atau bagaimana ini? Loyo. Kita dapat pastikan bahwa kalau memang benar di-encrypt dan pemerintah sudah fix tidak mau bayar, artinya data itu nggak bisa diakses. Dan benar juga kalau data itu tidak bocor, saya cukup yakin. Tetapi artinya dia nggak bisa akses, kamu juga nggak bisa akses. Saya nggak bisa akses yang punya data. Padahal saya lebih berkepentingan, dikunci aja sama-sama nggak bisa. Tapi yang paling rugi saya. Karena saya kan membutuhkan untuk melayani. Dan yang menjadi korban itu yang pemilik data. Nah, jadi kalau dalam kondisi ini, udah kita harus menerima pil pahit ini. Saya nggak ngerti apakah ini pil pahit yang kesekian atau yang terakhir. Saya harapkan yang terakhir gitu. Kalau kita terima ini, ya udah kita move on. Jadi dari PDN itu bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan semua kembali dengan data yang ada.
Oke. Jadi data yang ada itu tidak akan sempurna. Jadi data itu pasti akan hilang pada saat lembaga-lembaga mulai pindah ke PDN sampai hari ini. Iya, iya. Jadi contohnya misalnya 1 Januari 2024 dia pindah ke PDN, artinya semua data di server dia pindahkan, masih ada di tempat dia, asal dia tinggal copy aja, lalu dioperasionalkan di PDN sampai 6 bulan, bulan Juni ini. Nah itu yang akan hilang. Tapi sebelum pindah ke PDN, data masih ada. Oke, ya. Nah, jadi kita running saya dari situ, kita terima pil pahit ini menjadi Pelajarannya apa tapi satu harus ke noda depannya, Mas? kelam Iya. bahwa data kita hilang. Bahwa itu ingat anak cucu kita ingat. Memalukan sekali Pada ya. tanggal 20 Juni 2024 terjadi seluruh lembaga di Indonesia dipaksa oleh undang-undang untuk mengumpulkan datanya untuk dikelola oleh PDN, lalu di situ dienkripsi dan semua data terenkripsi. Iya. Nah, lalu PDN juga bertanggung jawab data yang hilang itu, mereka juga tanggung jawab ke tiap lembaga. Oke, gimana? Input ulang atau apa? Lu tanggung jawab karena lu hilang juga gitu. Iya, iya. Nah, kira-kira dari situ. Terus kita belajar lagi dari Menkominfo bilang bahwa setiap lembaga diwajibkan backup. Walaupun sebenarnya harusnya tanpa kejadian ini pun Otomatis harusnya udah tahu. harusnya. Istilahnya orang naik motor, nggak perlu tahu kalau naik motor nggak pakai helm jatuh pala bocor. Iya. Mesti ngalamin pala bocor dulu, baru tahu pakai Baru helm. tahu pakai helm. Ya nggak usah gitu Iya, loh, iya. karena udah ada pelajarannya. Jadi Iya. hal backup itu harus dilakukan gitu. Otomatis ya, automatically ya harusnya. Jadi security itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit dipelajari, tetapi sulit dilaksanakan, mudah dipelajari. Sulit untuk komit dilaksanakan gitu Betul. ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfon, Pak Trubus. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Sekali lagi, pil pahit istilah yang tepat nih, Mas Alfon. Jangan sampai pil pahit tapi dianggap oleh pengelolanya nanti atau yang punya wewenang, ini hanya pil biasa ini. Malah dianggap pil manis lagi. Jangan bahayanya begitu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih Oke. Pak Alfons, Pak Trubus. Yes, sama-sama. Ya, itu tadi diskusi kita di Crosscheck di akhir pekan ini. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih Anda yang terus menyaksikan Crosscheck di kanal YouTube medcom.id setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.